Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran panitia penyelenggara menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada keluarga besar Wira Utama yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan, lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Dan wabil khusus kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, baik juga dari TNI dan Polri-nya, dan juga dari Ansar, dari Bansarnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiat, diberkahkan hidupnya dunia wal akhirah, dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah amalan ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada kakanda kami tercinta, abang saya, pemberi ilmu yang bermanfaat. Saya datang ke sini mengambil keberkahan dari beliau, Al-Habib dan Al-Mahbub Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, mata Allah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjang umurkan beliau, sehatkan badan beliau, diberkahkan ilmunya. Insya Allah kita hari ini memandang cucu Rasulullah, mudah-mudahan di yaumil kiamah kita dikumpulkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada akhirul mahbub Al-Habib Abdullah Al-Attas, insyaallah mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang membawa keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini berhubung udah malam, gimana kalau kita tutup sama doa makan? Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa an ghadana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang. Insya Allah kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini. Seandainya Allah tetapkan ajal kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita juga minta kepada Allah tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya, yang punya utang dilunasin utangnya. Ini utang sama jodoh masih klasmen sementara Habib. Ini doanya mintanya aminnya kenceng, tapi kalau giliran panjang umur dalam taat, amin. Giliran utang sama jodoh, amin teriak.
Alhamdulillah, salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya, datang ke sini senang nggak? Bahagia nggak? Yang pertama, apa yang buat kita senang, apa yang buat kita bahagia? Hah? Kalau Habib ada masanya, saatnya dia kembali kepada Allah, meninggal dunia, terus majlisnya berhenti. Padahal sesungguhnya orang yang hadir di dalam majlis ini, disebut nama Allah, disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ribuan malaikat diturunkan oleh Allah, semuanya beristighfar kepada Allah dengan menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah agar dosa kita semua diampuni oleh Allah. Ada nggak yang lebih bahagia dari dosa kita yang diampunin sama Allah? Alhamdulillah. Jadi semata dengan niat datang ke majlis ini, yang pertama, yang mau nggak mau, suka nggak suka. Tadi kita baca salawat ya, seneng nggak? Utang lupa, ya kan? Ternyata Nabi itu bikin kita mabuk. Nabi itu namanya membuat kita tuh nggak sadarkan diri. Tapi tatkala kita menyebut nama Nabi, bukan mabuk yang haram, bukan, tapi mabuk penuh dengan rasa cinta. Kalau katanya orang patrol Indramayu lah ya, khususnya ya, umumnya love is blind. Ngartos tak? Sarwa aing tak? Yang namanya cinta itu kotok, gak jelas, remang-remang, semuanya serba indah. Kalau kata yang jauh jadi, yang pesek jadi fitnah. Itu menyalahi kodrat. Ada orang gembrot, tahu gembrot? Bangun susah, duduk susah. Kata cinta apa? Semok. Karena cinta ini membuat seseorang akan melupakan dunianya karena dia tenggelam karena cintanya. Bahasa gue bagus juga ini. Karena cinta itu menutup segala bentuk kejelekan, memperlihatkan keindahan. Contoh, ada kita punya tetangga, hidupnya kita gedek banget, kesel aja kalau ngelihat dia. Kita benci sama ini orang, nggak ada punya rasa cinta sama ini orang, nggak ada. Dan kita punya tetangga satu lagi, kita cinta bener. Tetangga yang kita kesel, keadaannya dia memang hidupnya tiap hari ke masjid, pakai koko, pakai kain, pakai peci, tiap hari ke masjid. Apa kata orang para pembenci? So alim loh, betul nggak? Tapi ada orang yang dicintai, di tengah jalan kita ngelihat dia ini sedang meminum minuman khamar, dia sampai nyusruk, mabuk parah sampai masuk ke got. Apa kata orang yang dicintai? Kesian, pasti lagi banyak pikiran. Karena yang jelek jadi yang bagus jadi karena hati yang nggak baik. Makanya ini perkumpulan ini nih meluruskan cintanya kita. Kalau cintanya sama manusia, semua pasti ada masa. Cinta sama manusia pasti punya ada masanya. Ibu cinta sama bapak, bohong. Bapak cinta sama ibu, bohong. Karena cintanya manusia semuanya ada masa. Apalagi ini malam ibu dengar, yang kamu tahu nggak dalamnya lautan? Cintaku lebih dalam dari lautan yang ada di dunia ini. Gombal. Betul nggak? Ibu juga nggak mau kalah. Ayang, kamu tahu nggak gunung yang besar di dunia ini? Su'udhan, pikirannya pada nggak ada yang bagus lupa dulu.
Emang ada gunung yang paling gede? Ada. Cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Bohong Pak, jangan percaya, besok minta nambah uangnya. Tapi saya mau tanya nih, serius ini, cintanya betul nggak? Tulus nggak? Pak, ibu mati, bapak kok amin noh? Ibu mati amin. Udah pegel banget, bebannya banyak banget ini kayaknya. Ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat? Nggak. Mendingan cari yang muda, Andip, umur agak panjangan. Ibu begitu juga, bapak mati mau nemenin di liang lahat? Oh enggak, mendingan hitungin warisan gitu. Karena manusia ini punya rasa cinta ada kadar atau ada masanya. Saat waktunya ini sudah habis, tidak akan pernah lagi ada cinta kecuali cintanya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta sama manusia, sama artis, sama aktor, ya udah, dia bagaimana kita ikutin. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi, kita ngikutin apa yang dijalankan oleh Rasulullah, pahala dapat, surga jaminannya. Jadi kita dengar baca maulid, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati dan pikiran kalian, wahai mereka orang-orang yang berakal. Buat orang yang punya akal, rasa cinta itu nggak bisa ngalahin akal. Kadang manusia ini akalnya itu terpengaruh karena cinta. Ada yang dikatakan cinta buta. Kalau cinta buta kepada Rasulullah aman, cinta buta kepada manusia nggak akan aman kehidupannya. Makanya saya cuma mau bilang, jaga cintanya ini cuman untuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi cintanya lebih dulu. Saya mau tanya, cinta bertepuk sebelah tangan enak nggak sih? Anak muda, anak muda, lembek suaranya. Anak muda, pernah ditolak? Nasib. Enak gak cintanya bertolak sebelah tangan? Loh kan sakit Habib. Kenapa? Karena lo kere. Karena perempuan itu yang dilihat kaya, betul ya? Ganteng, soleh, punya akhlak, udah mati orangnya. Nyari yang soleh, yang kaya, yang ganteng, cuman satu, udah nggak ada di dunia illa Nabi Muhammad SAW. Kita begini cuman karena cinta kepada Nabi, untuk mengambil daya tarik kemuliaan dari Allah. Karena kita memuliakan Nabi sehingga orang memuliakan kita. Ini ada guru-guru di sini, para alim ulama, para kiai, semua dicium tangannya. Kita semua yang dikatakan para habaib, para ustadz, dicium tangannya, dimuliakan, dikawal dari ujung sampai ujung, sampai dicubit gua. Sumpah Habib, tadi cubit Habib. Mak-mak sadis. Benar Kiai, kadang pipi kita dicubit-cubit Kiai. Saya ulama kayaknya nggak ada harga diri banget gitu. Slow aja, slow gitu, main cubit-cubit aja lu. Gue bilangin bini gue lu, begini-begini udah laku, lu belum ya. Dimana mic mengkrelep banget lagi dah. Ini takut nempel di tangan, saya ngelap muka, istri nanya, dari mana kok glitter-glitter mukanya? Bahaya nih Habib. Habib Hasan, kalau mau ke belakang fadhol, biar riut Habib. Saya di sini kalau ceramah di depan guru kayaknya agak ngeblank. Saya mau ngomong apa, saya bingung kan, Kiai kan begitu ya. Kita kalau ceramah depan guru kan bingung ya. Dari tadi saya sih nahanin hati aja, lama banget dah bangunnya, kagak bangun-bangun. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih banyak umur, sehat afiat Habib Hasan, amin Allahumma amin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tadi sampai mana kita tuh? Apa? Dicubit.
Para alim ulama, para kiai, para asatid, para asatidah, mereka dicium tangannya, direbut tangannya, dikawal dari ujung sampai ujung, bukan karena dirinya, melainkan mereka membawa kecintaan ilmunya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena membawa ilmu, siapa yang mau kawal-kawal kita? Maaf, ini hari Rifki datang pakai petasan, betul nggak? Di ujung tol udah dijagain, dianterin sampai sini. Satu syaraf Rifki terputus, gelo. Ada yang mau ngawal saya? Ngapain ngawal orang gila? Orang yang dijaga itu kenapa? Karena mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tahu membawa ilmunya, mudah-mudahan cintanya juga lebih besar kepada Nabi. Cintanya juga makin tambah mahabbah kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau udah mau bulan Maulid, wa ilaha illallah, nikmatnya bukan main. Pulang ke sana berkah, datang Maulid sini berkah. Alhamdulillah, ulama, kiai, ustadz, habaib, alhamdulillah kulkasnya pada nggak bisa ada yang ditutup kalau bulan Maulid. Benar-benar kena engselnya rusak. Berkah nggak? Nabi cintanya dibawa sampai ke dunia. Semua kita ini memiliki cinta yang besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu keberkahan nyata. Kita menyambut bulan Maulid, berapa minggu lagi datang Maulid? Kurang lebih 3 minggu lagi kita datang bulan Rabiul. Apa persiapan kita? Apa yang kita akan hadapi saat Rabiul Awal datang? Yang pertama, buat laki-laki peci yang baru, baju koko yang baru, kain sarung baru, senengin. Kenapa? Bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah ditanya, Pak Bu, wahai guruku, malam Lailatul Qadar apa malam Lailatul Maulud yang lebih mulia? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, dengan bersumpah beliau mengatakan, wallahi jauh lebih mulia Lailatul Maulid. Kok bisa? Bukankah Lailatul Qadar Allah ada di dalam Al-Quran? Allah pastikan di dalam firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma. Lailatul Qadri ini, malam Lailatul Qadar ini malam lebih baik daripada malam 1000 bintang, 1000 bulan PA. Lik ngomongin bintang, lu kebanyakan nonton Dragon Ball. Lebih bagus dari malam 1000 bulan. Tapi apa jawaban beliau? Betul, tidak akan pernah ada Lailatul Qadar kalau bukan karena Lailatul Maulud. Tidak akan pernah ada Lailatul Qadar kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bakal ada di dunia ibu bapak kalau bukan karena Nabi. Kita tahu cara ilmunya, bersahabat bagaimana, apa yang dituruti oleh Nabi, itu kita tahu ilmunya. Kita tahu bagaimana bertetangga, ada ilmunya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita di sini baca salawat kan? Baca Maulid. Budah berapa kali salawat kita berikan? Satu salawat 10 Allah berikan ganjaran rahmat yang Allah tuangkan kepada setiap hamba yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau masalah ini saya pernah didatengin Pak Kiai. Saya didatengin ke rumah, ada satu orang umur kurang lebih 73 tahun. Ini kejadian nyata yang saya alami. Rumah saya diketok sama beliau, kebetulan istri saya nggak ada, rumah kosong, saya tinggal sendiri-dirian. Rumah saya diketok, saya kalau di rumah biasanya pakai kaos oblong makan sarung. Peci aja saya nggak bawa, saya nggak pakai. Nah orang rumah saya diketok pintunya, saya buka. Begitu dibuka, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia nanya, Habib Rifkinya ada? Perasaan gue manusia dah. Buka pintu kan kelihatan kalau saya manusia. Ternyata dia bukan follower saya. Tak kenal maka tak. Saya bilang silahkan Pak masuk. Ada 3 orang datang ke rumah saya.
Begitu saya tanya, Pak mau minum kopi apa mau minum teh? Nggak usah, saya nggak lama-lama. Dalam hati, bagus dah. Nah orang kagak ada orang, saya sendiri yang bikin kan tuh. Saya masuk, saya memuliakan tamu, saya pakai baju yang beneran dong, saya pakai gamis, saya pakai peci, saya keluar lagi. Dia melotot, dia liatin saya. Adek yang dibilang Habib Rifki, iya Pak, saya kebetulan saya Rifki. Dia pikir Habib Rifki itu badannya gede, bewokan, mukanya sangar, nggak tanya unyu-unyu. Begitu dia duduk, saya keluar lagi. Dia melotot, dia liatin saya. Adek yang dibilang Habib Rifki, iya Pak, saya kebetulan saya Rifki. Dia nyontek-nyontek. Terus dia bilang, apa manfaat ngebawa semua umat jamaah-jamaah di majlis untuk banyakin sholawat kepada Nabi? Kenapa nggak menganjurkan mereka sholat 5 waktu? Saya mau tanya di sini semua yang hadir, sholat 5 waktu hukumnya apa? Tahu? Kebetulan saya Rifki. Dia nyontek-nyontek. Terus dia bilang, apa manfaat ngebawa semua umat jamaah-jamaah di majlis untuk banyakin sholawat kepada Nabi? Kenapa nggak menganjurkan mereka sholat 5 waktu? Saya mau tanya di sini semua yang hadir, sholat 5 waktu hukumnya apa? Tahu? Kebetulan saya Rifki. Semua manusia sudah tahu, tapi ada orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktunya. Saya bilang, Pak, kalau itu udah dari kecil udah dididik sampai disabat sholat. Mereka udah pada tahu. Tapi kenapa mereka itu nggak sholat? Kenapa masih ada orang yang maksiat? Kenapa masih ada orang yang main judi slot? Hahaha. Masih ada orang yang suka minum minuman khamar. Kenapa? Mereka bukan nggak mau sholat, karena di dalam hati mereka tidak ada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di hati mereka ada Nabi, insya Allah mereka akan menjalankan setiap apa yang dijalankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan tergantung hatinya kita. Kenapa saya menganjurkan sholawat kepada jamaah? Saya mengajak jamaah untuk dekat kepada Nabi, punya cinta kepada Rasulullah, agar mereka dicintai oleh Allah, agar gampang mendapatkan rahmat serta mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau kita cinta sama Nabi, rahmat udah pasti turun. Kasih sayang Allah turun, hidayah gampang. Lah sekarang saya mau tanya, di sini ada Pak Lurah. Mana Pak Lurah? Pak Kuwu, Pak Camat. Ada juga Pak Camat? Ada ya? Udah pulang? Pak Kuwu aja lah ya, yang gampang kelihatan. Pak Kuwu, eng. Pak Kuwu, izin. Pak Kuwu kenal nggak sama saya? Hah? Saya sama Pak Kuwu baru ketemu. Betul? Mikir nggak mungkin saya bisa sampai sini? Ada wasilahnya? Ada perantaranya? Ada yang ngundang saya bisa sampai ke tempat ini. Karena perantara itu sampai kemana tujuan yang diinginkan. Ini perantara namanya. Kita bagaimana mau dapatin rahmat Allah, sedangkan yang diberikan rahmat oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Siapa dia? Nabiyuna Muhammad. Deketin dulu yang dititipin rahmat siapa? Nabi. Deketin dulu Nabi sampai Allah memberikan rahmat, sehingga saya yang tadinya nggak kenal sama Pak Kuwu, ini malam kita ketemu, kita jadi kenal. Tadinya nggak punya rasa sayang, timbul rasa. Dia bilang, oh Habib salah. Ini Bapak bilang sama saya, Habib salah. Oh iya baik Pak, kalau saya salah saya minta maaf. Lalu tolonglah jangan pernah mengumbar-ngumbar sesuatu yang tidak pernah dijalankan oleh Rasulullah. Contohnya apa Pak? Maulid itu buat apa? Setiap kali datang ke dalam majlis ada baca maulid, ada setiap ini baca maulid. Saya bilang lagi, loh saya kan menceritakan sejarah Nabi. Mereka yang namanya lagi baca maulid menceritakan sejarah Rasulullah. Al-Quran isinya paling banyak sejarah.
Firman-firman Allah semua rata-rata sejarah. Paling banyak adanya sejarah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ini mencontohkan kalau kita mau tahu sesuatunya, maaf, 17 Agustus kita harus tahu bagaimana sejarah terjadinya kemerdekaan Indonesia. Betul apa enggak? Indonesia diberikan keberkahan atas rahmat Allah. Ada di undang-undang loh. Ada di Undang-Undang Dasar 1945 atas rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti rahmat Allah apa? Sesuatu kasih sayang yang diberikan kepada hamba. Karena sesuatu tersebut mereka menginginkan menggapai rahmat Allah. Karena dia pengen. Maulid ini curahan rahmat. Setiap kita dengar ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah fa inna an-nur al-maksun wasir al-maknun alladhi qablaha al-wujud al-ashya wa ibda'il ardi was sama bitahani wal bisyarah. Coba kita lihat, ini adalah sejarah yang diberikan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Allah di dalam hadits qudsinya memerintahkan kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada penghuni langit dan bumi. Siapa yang tahu sampai segitu Nabi bisa dimuliakan kalau bukan karena sejarah-sejarah yang diberikan oleh guru-guru kita. Betul apa enggak? Jadi kalau kita pengen kenal seseorang, tahu dulu. Mau dapat cintanya, kenalin dulu. Kalau kita mau kenal sama Nabi, kenal dulu dong. Kita ngakunya cinta sama Nabi, sholawat lebih dari 300 nggak pernah. Sholawat sehari cuma 10 kali apa 9 kali. Berapa kali? Di dalam sholat wajib sholawat ya, ada ya? Di dalam sholat ada sholawat nggak? Ada ya? Sholat duhur berapa kali sholawat kita? 4 PA. Tahiyatnya ada berapa? Berapa kali kita sholat berarti? 2. Asar berapa? Maghrib berapa? Berapa? Berarti Isya berapa? Berapa? Jadi subuh berapa? Berapa? 1. Jadi berapa? Sehari semalam berapa kali kita sholawat? Yang bilang 9 berarti nggak pakai kunut. Kalau pakai kunut berapa? 10 kali wajib kita sholawat kepada Nabi setiap waktu. Tapi kalau kita namanya cinta kan sering banget kita nyebut-nyebut nama orang yang kita cintai. Kamu tahu nggak? Habib Rifki tuh hidungnya tuh kayak perosotan TK loh. Kamu tahu nggak? Ini begini loh. Ini orang yang dicinta itu pasti diomongin terus. Kenapa? Karena cinta memenuhi hatinya. Anak muda, cinta nggak? Sama siapa lu main cinta-cinta aja lu? Bu, love you. Ngapa lu? Kalau saya ngomong I love you sama laki-laki kan jijik. Love you. Yeay, amit. Bu, cintain Allah ya, cintain Nabi ya, jangan iya doang, tapi dijalanin. Insya mau dapat ridho Allah nggak? Cari ada sama suami, ya, sama suami. Ibu punya surga nggak di telapak kaki? Di telapak kaki ada surga nggak? Buat siapa? Buat siapa? Buat anak keluarga. Surga ada di bawah telapak kaki ibu, nggak ada telapak kaki bapak. Yang ada di, tapi jangan sombong dong. Surga ibu ada di bawah telapak kaki, emang ibu bisa masuk surga lewat kaki sendiri? Repot, ibu mau garuk aja bingung. Coba ridhonya Allah ada sama siapa buat istri? Suami. Kunci surga seorang istri ada sama siapa? Suami. Taatin, sayangin. Karena itulah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ibu nggak bisa. Ibu mau doyan ibadah, mau sholat 1000 rakaat setiap hari, belum waktunya adzan, belum waktu sholat, ibu udah sholat duluan lagi tuh. Saking alimnya. Kalau ibu durhaka kepada suami, nol, nggak bakal dapat apa-apa, pahalanya nggak ada. Jangan ngimpi ibu bisa cium wangi sorga. Istri sekarang megalak-galak. Ngapain mah? Waktu sholat, ibu udah sholat duluan lagi tuh. Saking alimnya. Ini perpanjang, biasanya baterai ini paling panjang tuh 2 jam 3 jam ini. Ini kalau udah ganti baterai berarti masih ada 3 jam lagi saya. Setuju? Berarti kita selesai 3:30 lah ya. Setuju? Sanggup? Saya enggak. Copot lidah saya loh. Bu, kesel saya sama perempuan. Tahu di neraka paling banyak siapa? Sadar? Blow on. Udah tahu banyak perempuan di neraka, tapi masih sadis aja sama suami. Kalau ngomong tangan ditolak pinggang. Ayo, dari mana, A? Kenapa pulang gak mau duit? Perempuan sekarang mah begitu, berani-berani banget sama laki. Laki muda beringas banget, galak banget di luar. Kalau jadi laki-laki begitu sampai di rumah cium tangan sama bini. Suami sekarang mah suami solehah, istrinya istri soleh. Bu, jangan begitu, nggak boleh. Ibu ngomong ngebentak suami aja, ibu ngebentak, ibu bikin suami tuh nggak nyaman di samping ibu. Jangan khawatir, Pak. Bapak jangan khawatir, suami istri durhaka sama kita, bodoh amat, Pak. Biarin aja. Allah ciptakan bidadari untuk laki-laki, Pak, bukan buat perempuan. Lah emang iya begitu? Emang lu mau bidadari juga? Yang namanya laki-laki, ibu marah, ibu berani bahasanya tinggi sama suami, itu bidadari nyamperin Allah bilang, ya Allah, serahkan suaminya kepada saya akan berlemah lembut di hadapannya. Jika dia tidak bisa mengurusi, biar saya mengurusi kelak nanti di dalam surgamu ya Allah. Ya, lu siapa? Tenang, Pak lah. Ada istri durhaka, tegur sekali, 2 kali nggak kena, bodoh amat, biarin aja. Bisa tuker tambah. Bu, saya ngomong begini karena saya cinta sama perempuan. Ibu saya seorang perempuan, istri saya, karena nggak mungkin gue cinta sama laki. Di surga paling banyak laki apa perempuan? Es kemong pakai roti. Hati-hati kalau punya omongan tuh. Yang paling banyak laki apa perempuan? Laki di surga. Kenapa? Ini muka-muka teraniaya.